salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Internasional dan teman-teman yang saya sayangi di kelas MB 6C. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Aprilianti Pangaribuan. Yang kedua, Yusuf Enos Haimon. Yang ketiga, Lola Alemita Tarigan. Dan yang keempat, Putri Novitasari. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya. Teori keunggulan mutlak atau absolut, menurut Adam Smith, bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain, dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Teori keunggulan mutlak atau absolut adalah situasi ekonomi di mana penjual mampu menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dari produk yang diberikan. Saat menggunakan jumlah yang sama, sumber daya yang digunakan oleh pesaing untuk menghasilkan jumlah yang lebih kecil. Hal ini dimungkinkan bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara memiliki keuntungan absolut di pasar. Kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan lebih efisien juga memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan asumsi bahwa semua unit yang diproduksi dijual. Selanjutnya, dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, adanya division of labor atau pembagian kerja internasional dalam menghasilkan sejenis barang. Dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan, negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Yang kedua, tidak terjadi perdagangan dengan pihak lain. Yang ketiga, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Keunggulan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Baiklah, saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi kelompok 4. Yang pertama, sumber keunggulan absolut. Keuntungan absolut dicapai melalui produksi berbiaya rendah. Sumber keunggulan biaya tersebut dapat berasal dari, yang pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, beberapa negara kaya dengan cadangan minyak bumi, sedangkan yang lain tidak memiliki sama sekali. Yang kedua, tingkat investasi modal termasuk infrastruktur. Investasi infrastruktur publik yang lebih besar dapat mengurangi biaya perdagangan, dan oleh karena itu dapat meningkatkan kapasitas pasokan. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas yang lebih besar dalam proses produksi melalui kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan spesialisasi tenaga kerja. Yang terakhir, biaya tenaga kerja atau bahan baku yang lebih murah. Menurut Mas Ngudi, teori keunggulan absolut dari Adam Smith mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, teori keunggulan absolut tidak menjelaskan dengan mekanisme apa dunia memperoleh keuntungan dan output, dan bagaimana dibagikan di antara para penduduk masing-masing negara. Yang kedua, dalam model teori absolut, tidak menjelaskan bagaimana jika negara yang satu sudah mengadakan spesialisasi, sedangkan yang lain masih memproduksikan kedua produk. Yang ketiga, bagaimana labor productivity berbeda-beda. Yang terakhir, bahwa Adam Smith tak terpikirkan
adanya negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Selanjutnya itu adalah perbedaan asumsi absolute advantage dan comparative advantage. Asumsi dari teori comparative advantage oleh David Ricardo ada 4. Yang pertama, hanya ada 2 negara yang melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, hanya ada 2 barang atau komoditi yang diperdagangkan. Yang ketiga, masing-masing negara yang mempunyai 2 unit faktor produksi. Yang keempat, skala produksi bersifat content return to scale. Artinya, harga relatif barang-barang tersebut adalah sama pada berbagai kondisi produksi. Selanjutnya, asumsi dari teori keunggulan mutlak atau absolut ada 5. Yang pertama, absolut produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran yang dilakukan secara barter atau tanpa mengeluarkan uang. Yang keempat, tidak ada biaya transportasi yang mana dapat mempengaruhi harga jual barang di negara tujuan. Yang terakhir, tenaga kerja tidak bisa bergerak antar negara. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lola. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. David Ricardo menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan. Di antaranya, A. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam menghasilkan 2 jenis barang dibanding dengan negara lain? Sebagai gambaran awal, di satu pihak, suatu negara memiliki faktor produksi tenaga kerja dan alam yang lebih menguntungkan dibanding dengan negara lain, sehingga negara tersebut lebih unggul dan lebih produktif dalam menghasilkan barang daripada negara lainnya. Sebaliknya, dalam pihak negara lain tertinggal dalam memproduksi barang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kondisi suatu negara lebih produktif atas 2 jenis barang, maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan. B. Apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? Pada konsep keunggulan komparatif yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi, motif melakukan perdagangan bukan sekedar mutlak lebih produktif atau lebih menguntungkan dalam menghasilkan sejenis barang, tetapi menurut David Ricardo, sekalipun suatu negara itu tertinggal dalam segala rupa, ia tetap dapat ikut serta dalam perdagangan internasional asalkan negara tersebut menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah atau tenaga kerja dibanding dengan negara lainnya. Selanjutnya, perbedaan teori keunggulan mutlak dan teori komparatif. Yang pertama, teori keunggulan mutlak dikembangkan oleh Adam Smith, sedangkan keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Yang kedua, teori keunggulan komparatif terjadi bila ada beberapa negara yang dapat mengekspor, namun negara tersebut memiliki harga dasar tukar domestik yang lebih terjangkau. Ketiga, teori keunggulan mutlak terjadi bila hanya negara tersebut yang dapat mengekspor. Kemudian yang keempat, pada teori keunggulan mutlak, negara hanya akan mengekspor barang yang hanya dapat diproduksi negara tersebut saja, yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang terakhir, pada teori keunggulan komparatif, negara bisa mengekspor barang yang dapat diproduksi negara lain, namun dengan pemberian harga lebih terjangkau dari negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Novitasari. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari. Di sini saya akan membahas contoh soal dari absolute advantage atau keunggulan mutlak. Yang pertama, contoh soal pertama yaitu Indonesia dan India memproduksi 2 jenis komoditi, yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi atau anggapan masing-masing negara menggunakan 100 tenaga kerja untuk memproduksi kedua komoditi tersebut. 50 tenaga kerja untuk memproduksi pakaian dan 50 tenaga kerja untuk memproduksi tas.
Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa Indonesia dapat memproduksi pakaian sebanyak 40 unit dan tas sebanyak 20 unit. Sedangkan India dapat memproduksi pakaian sebanyak 20 unit dan tas sebanyak 30 unit. Berdasarkan tabel tersebut, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi pakaian dibandingkan dengan India. Karena 50 tenaga kerja di Indonesia mampu memproduksi 40 unit pakaian dan di India hanya bisa memproduksi 20 unit pakaian. Sedangkan India memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tas karena India bisa membuat 30 tas sedangkan Indonesia hanya 20 tas. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi pakaian dan India memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tas. Jika kedua negara tersebut melakukan spesialisasi, maka hasil produksinya semakin meningkat. Karena Indonesia dan India memindahkan tenaga kerja dalam produksi komoditi yang menjadi spesialisasi. Jadi, keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien dengan biaya yang murah dibandingkan dengan negara yang lain. Contoh soal yang kedua yaitu dari tabel tersebut bisa kita lihat yaitu negara Vietnam dapat memproduksi beras sebanyak 40 kg per hari. Sedangkan Korea Selatan dapat memproduksi beras sebanyak 20 kg per hari. Untuk produksi elektronik, Vietnam dapat memproduksi sebanyak 40 unit per hari, sedangkan Korea Selatan memproduksi elektronik sebanyak 80 unit per hari. Dari tabel tersebut bisa kita simpulkan yaitu Vietnam lebih unggul untuk memproduksi beras dan Korea Selatan lebih unggul untuk memproduksi elektronik. Sehingga negara Vietnam seharusnya berspesialisasi untuk produk beras dan negara Korea Selatan berspesialisasi untuk produk elektronik. Dengan demikian, jika kedua negara tersebut mengadakan perdagangan internasional atau ekspor-impor, maka kedua negara tersebut akan memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan kedua negara dapat dihitung sebagai berikut. Keuntungan Vietnam. Untuk negara Vietnam, dasar tukar dalam negerinya atau DTD, 1 kg beras akan mendapatkan 1 unit elektronik. Sedangkan Korea Selatan 1 kg beras akan mendapatkan 4 unit elektronik. Dengan demikian, jika Vietnam menukarkan beras dengan elektronik Korea Selatan, maka Vietnam akan memperoleh keuntungan sebesar 3 unit elektronik yang diperoleh dari 4 unit elektronik dikurang 1 unit elektronik. Untuk keuntungan Korea Selatan yaitu negara Korea Selatan dasar tukar dalam negerinya 1 unit elektronik akan mendapatkan 0,25 beras. Sedangkan di Vietnam 1 unit elektronik akan mendapatkan 1 kg beras. Dengan demikian, jika negara Korea Selatan mengadakan perdagangan internasional atau menukarkan elektroniknya dengan Vietnam, maka Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,75 kg beras yang diperoleh dari 1 kg beras dikurang 0,25 beras. Demikian presentasi dari kelompok kami, Absolute Advantage. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.